warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Yoga Kahar, Cynthia Devi, Rianari, Anis Fauzia, Zafran Maulana. Oh ya, hadir semua ya. Oke. Karena hari ini hari pertama kalian belajar setelah libur panjang ya. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, teks yang menggambarkan. Kemudian ada yang tahu lagi? Menjelaskan ciri-ciri. Lalu ada yang tahu lagi apa itu teks deskripsi? Ya, jadi ini merupakan salah satu ciri-ciri dari teks deskripsi. Hari ini kita mempelajari teks deskripsi supaya siswa-siswa dapat mengetahui informasi yang terkandung dalam sebuah teks deskripsi. Entah itu informasi tentang suatu tempat, suatu benda, atau suatu peristiwa. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini supaya siswa-siswa dapat menciptakan atau membuat sebuah teks deskripsi yang baik. Jadi nanti di akhir pembelajaran, Ibu harap siswa-siswa dapat membuat sebuah teks deskripsi. Teks deskripsinya bisa terinspirasi dari lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah atau lingkungan di rumah, atau mungkin ada yang punya hewan peliharaan atau mau mendeskripsikan rumahnya, kamar, dan yang lain-lain. Jadi tujuan utamanya siswa-siswa dapat membuat sebuah teks deskripsi. Nah, sebelum siswa-siswa membuat teks deskripsi, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih teks deskripsi itu, kemudian bagaimana ciri-cirinya, dan cara membuatnya. Baik, dari poin-poin yang Ibu tulis di depan ini, ada yang bisa merangkainya menjadi sebuah pengertian, kalimat pengertian dari teks deskripsi. Oke, kalau tidak ada yang bisa, Ibu akan menjelaskan. Jadi, teks deskripsi. Poin pertama, sebuah paragraf. Jadi, teks deskripsi itu berbentuk paragraf. Kemudian, poin yang kedua, menggambarkan topik. Nah, setiap paragraf tentu memiliki gagasan utama. Jadi, dalam teks deskripsi, gagasan utama pada setiap paragraf itu menggambarkan secara jelas sebuah topik. Topik itu bisa sebuah peristiwa, objek, benda, atau yang lainnya. Nah, tujuannya supaya pembaca jelas dan bisa memahami objek yang akan dideskripsikan. Nah, tujuannya digambarkan secara jelas itu apa? Kok teks deskripsi itu menggambarkan topiknya secara detail? Misalnya, ketika kita mendeskripsikan sebuah peristiwa hujan salju. Nah, itu tujuannya adalah supaya pembaca itu merasakan langsung
oh, hujan salju itu digambarkan cuacanya dingin, jadi pembaca bisa merasakan, wah dingin, misalnya suhunya mencapai minus 2 derajat, wah berarti dingin sekali seperti di kulkas. Nah, jadi pembaca itu bisa merasakan apa yang sedang dideskripsikan atau apa yang sedang dijelaskan di teks tersebut. Nah, itulah pengertian dari teks deskripsi, yaitu sebuah paragraf yang gagasan utamanya menggambarkan sebuah topik secara jelas dan terperinci kepada pembaca, supaya pembaca dapat merasakan langsung sebuah objek atau peristiwa yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. Kemudian kita akan belajar tentang kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan kata khusus. Jadi, perbedaan kata umum dan kata khusus. Contohnya, misalnya kata umum baik, kata khususnya bisa ramah, sopan, dan yang lain-lain. Kemudian, jika kata umumnya menggerakkan, kata khususnya bisa mengibaskan, mengayunkan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dalam teks deskripsi lebih banyak menggunakan kata khusus atau kata yang lebih rinci, sehingga pembaca bisa dengan jelas mengerti objek yang sedang dideskripsikan. Selain kata khusus, teks deskripsi juga menggunakan majas. Banyak jenis majas yang digunakan dalam teks deskripsi. Jadi, jika siswa-siswa ingin membuat teks deskripsi, gunakanlah kata yang lebih khusus. Jangan gunakan kata yang umum. Jadi, gunakan kata khusus, bukan kata umum ya. Supaya teks deskripsi yang dibuat bisa jelas dan pembaca bisa memahaminya. Kemudian, sebelum membuat teks deskripsi, anak-anak perlu mengetahui ya struktur dari teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu biasanya berisi tentang sesuatu yang masih umum atau ciri umum seperti nama, kemudian lokasi, dan yang lain-lain. Kemudian deskripsi bagian itu memasuki hal yang paling rinci atau paling khusus. Jadi di sini objek yang akan dideskripsikan dijelaskan secara terperinci. Misalnya mendeskripsikan hewan peliharaan kucing, bulunya sangat lembut, kukunya tajam, warna bola matanya mungkin putih atau biru. Kemudian bisa juga dideskripsikan bulunya itu sangat lebat, lembut, atau telapak kakinya berwarna merah dan teksturnya empuk, itu juga bisa. Kemudian kalau penutup itu lebih ke kesan umum yang didapat setelah mendeskripsikan itu. Ternyata kucing itu sangat menakjubkan, dia bisa mengenali si pemiliknya atau si seorang yang memeliharanya. Nah, itu merupakan struktur dari teks deskripsi. Jadi ketika membuat teks deskripsi harus runtut ya, dimulai dari identifikasi, kemudian deskripsi bagian, lalu ke penutup. Nah, jika sudah mencakup 3 hal ini, berarti teks deskripsi yang dibuat sudah memasuki kategori yang baik dan lengkap. Seperti itu. Sebelum Ibu bertugas membuat teks deskripsi, kita bisa melakukan peregangan terlebih dahulu. Ayo semua berdiri. Nah, gerakan tangan kalian, ini namanya gerakan apa? Mengibas. Nah, mengibas itu kata umum atau kata khusus? Mengibas kata khusus ya, pintar sekali. Kemudian gerakan tangan. Nah, kali ini gerakannya mengayun. Nah, mengayun itu termasuk kata khusus. Nah, jadi ketika membuat teks deskripsi yang digunakan kata umum atau kata khusus. Nah,
Betul ya, jadi teks deskripsi menggunakan kata umum. Masih pada capek nih? Gimana kalau kita bernyanyi dulu? Mau nyanyi lagu apa? Lagu kebangsaan ya, yang bisa meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Oke, mari kita bernyanyi. Jadi sudah paham ya semua tentang teks deskripsi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, teks deskripsi itu menggunakan kata umum atau kata khusus? Iya, betul, menggunakan kata khusus. Kemudian bentuk teks deskripsi itu apa sih? Iya, betul, paragraf. Nah, karena siswa-siswa sudah jelas mengenai teks deskripsi, maka di pertemuan yang akan datang, kalian Ibu beri tugas, buatlah sebuah teks deskripsi. Topiknya bisa benda atau peristiwa, tapi yang terjadi di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita berarti bisa di rumah atau di sekolah. Ya, jadi kalian bisa mendeskripsikan peristiwa apapun atau benda apapun yang ada di rumah atau di sekolah. Kemudian tugas ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Tugas ini nantinya akan Ibu masukkan sebagai nilai tugas harian kalian ya. Jadi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kalian membuat tes deskripsi, di pertemuan yang akan datang kita akan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi dari teks deskripsi yang telah kalian buat. Jadi nanti Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok, dan nanti tugas ini akan ditukar dengan kelompok lain. Jadi kelompok lain akan mendapatkan informasi dari teks deskripsi yang kalian buat. Begitu juga sebaliknya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas masing-masing. Untuk menutup pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.